Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton siang setengah sore. Hari ini agak capek juga kita mencapai monumen yang kita banggakan hari ini. Monumen Juang. Di sini tertulis monumen Juang untuk mengenang peristiwa perjuangan dan gugurnya Kapten Kiai Ilyas dan kawan-kawan dari Batalion Santosa, atau di sini adalah kompi mantan pasukan Hizbullah. Jadi Kapten Kiai Ilyas ini adalah seorang kapten TNI yang berasal dari kesatuan kompi Hizbullah yang mana sangat ditakuti dan disegani di Kabupaten Lumajang saat itu. Nah, kompi Hizbullah dari yang dikomandani Kapten Kiai Ilyas ini dalam beberapa kali perjuangannya dan pertempurannya selalu lolos dari kepungan tentara Belanda. Yang pertama ketika rumahnya di Dusun Galingan, Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, pada saat itu untuk pertama kalinya yang dipakai sebagai markas pertempuran pasca Lumajang jatuh ke tangan pasukan Belanda pada masa agresi militer Belanda pertama, 22 Juli 1947. Setelah itu dibombardir habis-habisan Dusun Galingan, tapi beliau bisa lolos meneruskan perjuangan di Senduro dan kemudian melanjutkan perjuangan di daerah Yoso, Meleman, dan Cakru. Nah, di Cakru yang mana sekarang di Kabupaten Jember itu, Kapten Kiai Ilyas kemudian saat itu masih Laskar ya, Laskar Kiai Ilyas saat itu melakukan beberapa perang gerilya dan sabotase terhadap pabrik-pabrik Belanda, baik pabrik beras maupun tangsi-tangsi Belanda, sehingga sangat menyulitkan pasukan-pasukan Belanda yang ada di Jember Selatan maupun di Lumajang Tenggara saat itu. Nah, di sana Kiai Ilyas saat itu masih Laskar Hizbullah, itu bekerja sama dengan kompi TKR yang dikomandani oleh Letnan Sukertio, yang mana menguasai daerah-daerah Yosowilangun dan Rowokangkung. Tapi karena memang serangan dan blokade Belanda yang luar biasa, akhirnya Kiai Ilyas kemudian pindah menuju daerah-daerah Penanggal dan Paguan. Jadi daerah-daerah Penanggal dan Paguan ini di mana Kapten Kiai Ilyas juga diserang habis-habisan oleh pasukan Belanda. Dan di Paguan inilah dan sekitar Paguan dan Penanggal inilah Kiai Ilyas kemudian mendengar yang namanya perjanjian Renville, sehingga Kiai Ilyas harus meninggalkan basis gerilyanya yang ada di Kabupaten Lumajang untuk pindah ke wilayah Republik Indonesia yang ada di sekitar Dampit. Nah, ini sebenarnya adalah hijrah pasukan-pasukan atau laskar-laskar yang ada di Kabupaten Lumajang menuju Malang saat itu, di mana memang perjanjian Renville saat itu sangat mempersulit kedudukan Laskar Perjuangan maupun Tentara Nasional Indonesia yang saat itu berjuang untuk mempertahankan basisnya, namun kemudian harus meninggalkan saudara-saudara dengan tiba-tiba. Nah, dengan sedih hati Kiai Ilyas kemudian pindah ke Dampit, dan di sana beliau menggabungkan diri karena perintah Markas Besar Hizbullah untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Di saat itu yang markasnya ada di Dampit, dan Kiai Ilyas kemudian batalion Hizbullahnya dipersempit menjadi kompi Hizbullah dengan pangkat kapten. Jadi kapten disandang sebagai seorang perwira TNI, sedangkan kiainya tetap digunakan sebagai seorang mantan pasukan Hizbullah. Nah, selepas yang namanya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 20 Desember 1948, ketika pemerintah Belanda berkhianat terhadap perjanjian Renville, ada satu instruksi terhadap Tentara Nasional Indonesia untuk menyusup kembali ke wilayah-wilayah Republik Indonesia. Misalnya saja divisi Siliwangi saat itu balik kembali ke wilayah basisnya yang ada di
Sunda Jawa Barat, dan juga basis-basis pertempuran yang mana markasnya ada di wilayah Dampit Malang akhirnya diinstruksikan untuk menyusup dan menginfiltrasi daerah-daerah perjuangan gerilya di Lumajang dan Malang. Nah, Kiai Ilyas karena memang orang yang punya pengaruh, punya jaringan kuat di Lumajang, akhirnya dipindahkan ke basis gerilya di Kabupaten Lumajang. Ya, kemudian saat itu saudara-saudara penonton yang saya banggakan itu menyusur wilayah-wilayah pantai, mulai ada Pantai Tempur Sari, kemudian menjurus ke Kota Pasirian, kemudian Labruk, dan kemudian bermarkas pada 2 April 1949 di Dusun Ledok, Kecamatan Banjarwaru. Nah, basis pertahanan ini dipertahankan mati-matian oleh Kapten Kiai Ilyas dan kompi Hizbullahnya. Nah, saudara-saudara, saat itu Belanda sudah mengincar sebagai DPO terberat di wilayah Lumajang Barat untuk seorang bernama Kapten Kiai Ilyas, mantan komandan Hizbullah, atau orang Belanda bilang itu anjing bola katanya, di mana-mana dicari. Nah, ternyata pada 2 April setelahnya itu Belanda sudah mengincar, dan pada 9 April pagi-pagi benar pasukan Belanda, ratusan pasukan Belanda disertai tank-tank sudah mengepung yang namanya Desa Dadapan yang ada di sekitar sini ya, di utara sini, di Kecamatan Gucialit. Nah, ternyata ada regu daripada kompi Kiai Ilyas itu bernama Sirsan Mohtar. Sirsan Mohtar ini kemudian regunya dikepung Belanda, dan kemudian mundur ke induk pasukannya yang ada di Desa Ledok, di Dusun Ledok, Kecamatan Banjarwaru. Nah, karena anak buahnya luka-luka dan mengalami kekalahan, Kapten Kiai Ilyas beserta induk pasukannya kemudian menyerang induk pasukan Belanda. Jadi perangnya sudah bukan perang gerilya, karena solidaritas terhadap anak buahnya, Kapten Kiai Ilyas sudah menyerang ini. Ternyata ini yang ditunggu oleh pasukan Belanda, saudara-saudara. Kapten Kiai Ilyas beserta kompinya kemudian dijebak dan dikepung habis-habisan di daerah sekitar sini. Dan di daerah sekitar persawahan ini, Kiai Ilyas dan kawan-kawannya sudah tidak bisa berbuat banyak, karena memang pasukan Belanda, kita bisa lihat di sini, ini persawahan yang mana agak datar, saudara-saudara. Pasukan Belanda di mana-mana. Saya jadi ingat peristiwa Puputan Margarana. Jadi kalau di Puputan Margarana, Letkol I Gusti Ngurah Rai juga dikepung di ladang jagung di daerah Tabanan, Bali. Di sini Kiai Ilyas juga dikepung oleh pasukan Belanda, terjepit di antara sungai-sungai, ada di sini sawah-sawah. Namun beliau luar biasa untuk bertahan, dan beliau mampu menunjukkan keberanian dan kehebatan sebagai seorang pemimpin. Dalam pertempuran terakhirnya, beliau malah mampu merebut senjata otomatis dari tangan prajurit Belanda yang sepertinya sudah gugur, namun ternyata yang namanya senjatanya ketika direbut, orang-orang Belanda memang sudah menunggu Kiai Ilyas untuk kemudian ditembak habis-habisan. Di sanalah gugurnya seorang komandan kompi Hizbullah yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini yang bisa saya jelaskan, bahwa pertempuran di sini kemudian Kiai Ilyas memberi wewenang kepada bawahannya saat itu Letnan Anas Zaini untuk meneruskan perlawanan dan memundurkan pasukan, sehingga bisa menyelamatkan pasukan-pasukan yang tersisa, meskipun Kiai Ilyas sendiri akhirnya menjadi korban. Nah, itulah yang bisa saya laporkan, saya informasikan, supaya kita juga ingat bahwasanya pengorbanan beliau-beliau, seorang Kiai Ilyas, seorang pahlawan santri dari Lumajang, seorang petani yang pada awalnya adalah seorang yang lugu, tetapi mendengar resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dikumandangkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim, kemudian seorang kiai yang mana biasa mengajarkan di musola-musola, mengangkat senjata melawan Belanda untuk mempertahankan agama, nusa, dan bangsanya.
Nah, itu sekilas yang bisa kita ceritakan tentang pengorbanan seorang bernama Syekh Ilyas. Kita laporkan dari monumen juangnya yang ada di Dusun Ledok, Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Kira-kira 7 kilo dari pusat kota Lumajang. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejarah itu adalah kebijaksanaan bagi anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang merdeka.